Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan lanjutkan materi kita ke grafis ya. Jadi grafis ini kan salah satu elemen yang paling penting ya dalam multimedia. Apalagi untuk multimedia yang interaktif gitu. Nah, grafis di sini tuh secara umum adalah representasi dari berbagai bentuk gambar. Makanya dikasih nama grafis ya. Ini dari garis sederhana sampai gambar bentuk cetakan, chart, logo, foto, atau lukisan. Nah, ini merupakan salah satu gitu ya, contoh bentuk grafis. Jadi, pada kesempatan ini, tujuan materi ini adalah untuk pengenalan ya mengenai grafis. Pertemuan kali ini pengenalan era grafis tradisional, era grafis komputerisasi, sumber data yang berbentuk bitmap dan vektor, software pembuatan grafis, tipe formatnya, juga kita masuk ke grafis 3D sampai ke aplikasi multimedia grafis gitu. Oke, kita masuk ke pengertian ya, seperti biasa. Nah, tadi sudah dibahas sekilas kalau misalnya grafis itu secara umum adalah representasi dari berbagai bentuk gambar, mulai dari gambar garis sederhana sampai gambar berbentuk cetakan, chart, logo, foto, atau lukisan. Jadi, tidak sebatas pada bentuk image saja ya. Di sini dengan adanya graphical user interface gitu ya, dan program gambar yang sederhana, ini akan menyebabkan terjadinya transformasi komputer dari alat digital menjadi alat multimedia yang interaktif. Seperti kalian sudah ketahui ya, grafis itu secara sederhana bisa kita bagi ya sebenarnya menjadi grafis 2D dan 3D ya, yang mana kalau misalnya 2 dimensi itu hanya punya lebar dan tinggi. Kalau 3D itu punya lebar, tinggi, dan kedalaman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan masuk ke era grafis itu sendiri ya. Jadi era grafis dibagi menjadi 2. Ada era grafis tradisional dan era grafis yang di sini lebih ke komputerisasi ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang namanya era grafis tradisional. Era grafis secara tradisional ini meliputi tipe gambar contours ya, line art, dan aspek dasar dari proses menghasilkan gambar. Di sini misalnya line screen, halftones, dan CMYK color ya. Apa sih yang dimaksud dengan contour itu? Contour itu adalah gambar yang terdiri dari nuansa warna yang berubah-ubah secara berkelanjutan, mulai dari warna putih ke abu-abu dan akhirnya warna hitam. Di sini ada contoh gambarnya ya, kayak bungkusan permen, kayak permen gitu. Dan ada lagi yang namanya line art. Jadi gambar yang merupakan kombinasi dari garis-garis. Itu contoh dari gambar tipe line art. Jadi umumnya nih, apabila ada gambar atau grafis yang berwarna, kemudian pada saat mencetak hanya dalam warna hitam putih saja, maka bisa memilih pilihan grayscale.
Itu contoh Contons ya kalau dilihat pada komputer grafis gitu dengan pilihan gambar grayscale. Ini contohnya dan gambar line art. Selain yang line art ini kombinasinya umumnya putih dan hitam ya, bisa juga nih warnanya itu biru sama kuning yang line art itu. Lalu bagaimana proses menghasilkan gambar sendiri ya? Jadi proses menghasilkan gambar ini masih dilakukan pada tipe gambar yang dibuat secara tradisional. Terdiri dari line screen, halftones, dan CMYK color. Kalau kalian lupa, cyan itu warna apa, magenta warna apa, yellow warna apa, itu bisa dilihat di sini ya. Cyan itu kayak biru kan, magenta sebenarnya merah tapi agak ke ungu-ungu gitu ya. Jadi merahnya tuh bukan merah banget gitu. Dan kuning di sini pakainya. Ini jadi teknik line screen ini merupakan teknik penampilan gambar berdasarkan jumlah baris per dots. Kalau kita lihat di sini ya, ada dot-dot di situ ya, ada titik-titik di situ. Namanya lihat jumlah baris per dot yang muncul pada setiap baris ya. Baris ini inci. Nah, jadi kalau mau pakai satuan LPI di sini lines per inch pada alat cetak atau printing press biasanya. Nah, kalau di surat kabar ini biasanya menggunakan mesin press dengan dot ukuran yang besar. Kalau di majalah dengan kualitas yang tinggi ini pakai ukuran dot yang lebih kecil. Kalau tadi ke line screen ya, ada lagi teknik lainnya yaitu halftone ya. Kalau dengan teknik line screen itu tidak dapat membedakan warna selain hitam dan putih. Nah, dikembangkanlah itu teknik halftone. Kalau halftone itu gambar yang ada bisa dikonversi dengan beberapa tones dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan tingkat densitasnya ya. Di sini ada contohnya density 10% sama density 30%. Density kan kepadatan ya, jadi kalian bisa lihat kalau misalnya density-nya lebih tinggi itu akan si dot-dotnya itu lebih rapat di sini. Oke, kita lanjut ya. Tapi ada juga sih yang tadi teknik CMYK color. Maaf, kelupaan, ketinggalan. Nah, di sini teknik pencetakan yang tadi ada 4 warna ya. Cyan, magenta, tadi ya merah keunguan itu magenta, yellow, kuning, dan di sini K-nya itu black ya atau warna hitam. Jadi pada teknik CMYK ini, color pada saat mencetak itu, saat mencetak gambar berwarna di sini pada permukaan cetakan menggunakan proses subtraktif. Jadi proses yang menghasilkan pencahayaan dari sumber mana saja seperti matahari, lampu yang direfleksikan pada permukaan cetakan. Jadi selain CMYK kan ada lagi ya model warna lain, RGB kita lihat ya, HSB, HSL, CIE, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke part 2-nya ya. Waktunya sudah mau hampir habis 10 menit. Oke. Lanjut di part 2.